Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurhayati, NPM 1911080297. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 4. Saya di sini akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, bimbingan konseling anak dan remaja. Yang kedua, ada ruang lingkup bimbingan konseling anak dan remaja. Lalu yang ketiga, ada hakikat dan urgensi bimbingan konseling anak dan remaja. Yang pertama, ada ruang lingkup anak dan remaja. Pengertian bimbingan konseling anak merupakan suatu proses psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini agar dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga anak di sini dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Selanjutnya, pengertian bimbingan konseling remaja. Mengantar remaja adalah suatu akan bahwa secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Konseling remaja ini membutuhkan bantuan yang dilakukan kepada seseorang individu dengan sikap, keyakinan, kontrak perilaku, dan respon uniknya masing-masing dalam menghadapi tantangan yang dihadapinya. Perbedaan bimbingan konseling anak dan remaja dengan yang lainnya. Yang pertama, ada bimbingan konseling dewasa, bimbingan konseling lansia, bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Pada masa terjadi perubahan biologis dan psikis, remaja menjadi sangat sensitif. Suasana hati dan tingkat kepercayaan diri mereka dapat berubah dalam waktu yang singkat. Selain tantangan dalam diri yang dirasakan oleh remaja, ternyata remaja juga dapat berhadapan dengan harapan dari lingkungan yang juga cukup membuat mereka tidak nyaman. Pada masa remaja, individu diharapkan tidak lagi bergantung pada orang lain, orang tua, namun sudah dapat secara mandiri membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupannya. Seharusnya dalam menghadapi tantangan tersebut, seorang remaja pastinya memiliki kapasitas, kemampuan, dan cara yang berbeda-beda dari tiap remaja. Lingkungan keluarga, sekolah, dan pertemanan pun juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kemampuan remaja dalam menghadapi tantangan tersebut. Masalah terjadi ketika remaja tidak memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup untuk bisa menghadapi perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Selanjutnya ada bimbingan konseling pada lansia. Biasanya, masalah-masalah yang dihadapi lansia usia lanjut dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial, dan masalah psikologis. Masa usia lanjut tidak dapat digambarkan dengan jelas karena setiap individu berbeda-beda. Sikap-sikap sebelumnya, situasi kehidupan, dan kekuatan fisik mempengaruhi penyesuaian diri pada tahap terakhir kehidupan ini. Masalah-masalah utama dan penyebab gangguan kepribadian pada usia lanjut adalah keterbatasan fisik yang sangat ketat, ketergantungan, perasaan semakin kurang berguna, dan perasaan terisolasi. Selanjutnya ada bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Perhatian besar pemerintah adalah pendidikan inklusi karena peningkatannya jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Tujuannya adalah tidak ada kesenjangan di antara anak kebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Diharapkan pula anak dengan kebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu selanjutnya ada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Hakikat bimbingan dan konseling anak, latar belakang perlunya bimbingan konseling bagi remaja, tujuan bimbingan konseling pada umumnya bagi anak dan remaja. Lalu ada konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja. Tujuan bimbingan konseling anak dan remaja, adanya pemahaman perkembangan kesulitan emosional, berhubungan dengan orang lain, meningkatnya kesadaran diri, penerimaan diri, akulturasi diri, pencerahan klien untuk mencapai kondisi spiritual yang tinggi, pemecahan masalah memiliki keterampilan sosial, reproduksi, dan aksi sosial.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.